Om Swastiastu, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Luh Putri Wijayanti, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan fasilitator Bapak Eko Pramesti Sumarto dan pengajar praktek Pak Osila. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan dokumentasi dari aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Ibu bagaimana? Baik. Maaf ya Pak ya mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini mau melakukan supervisi akademik terhadap Bapak. Nah, seperti mana supervisi akademik ini adalah upaya membantu guru dalam mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam supervisi akademik terdapat 3 tahapan ya Pak ya. Ada pra-observasi, kemudian ada observasi dan pasca observasi. Percakapan kali ini kita akan lakukan yang namanya pra-observasi. Nah, pra-observasi kali ini pelaksanaannya itu adalah di mana Pak Aris mengajar, saya sebagai observasi. Jadi Bapak mengajar seperti biasa, saya mengobservasi Bapak ya Pak ya. Nah, kira-kira dari percakapan yang sudah kita bicarakan dari awal ini, kapan bisa saya lakukan observasi terhadap Bapak? Oke, untuk waktunya mungkin bisa hari ini Bu. Kebetulan karena hari ini saya ada jam terakhir. Oh, jam terakhir hari ini Ya, apa hari ya? ini kebetulan hari ini Bu ada jam Bu. Jam terakhir itu mulai jam berapa Pak? Mulai dari jam ke-7 itu jam 12.30 Setengah satu sampai jam terakhir ya Pak ya? terakhir. Oh, oke deh Pak ya, saya siap ya. Jadi ntar tolong diinfo ya Pak ya kalau sudah mulai pembelajaran. Nah, kemudian dari percakapan kali ini apa yang Pak Aris harapkan dalam pra-observasi ini? Yang saya harapkan itu supaya nanti saya lebih siap dalam menghadapi proses pembelajaran. Ya. Kemudian Pak Aris ini kan guru akuntansi Iya. kelas 10 ya Pak ya? Iya, Mas. Nah, Pak Aris di produktif akuntansi ini ngajar berapa mapel? Kebetulan satu mapel Bu. Dasar Satu akuntansi. mapel. Nah, dalam proses pembelajaran atau mengajar, Bapak pasti udah punya tujuan pembelajarannya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa aja nanti bakal Itu ada 2 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama itu siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan jurnal khusus perusahaan jasa. Yang pertama, yang kedua itu siswa diharapkan untuk mampu menyusun jurnal khusus perusahaan jasa secara manual. Ya, jadi jurnal khusus menyusun Ya, jurnal khusus menyusun. ya. Nah, tentunya untuk pengajaran nanti pasti Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kira-kira sudah mempersiapkan apa saja Pak? Yang sudah saya siapkan itu pastinya perangkat pembelajaran Bu, mulai dari NPW-nya, bahan pembelajaran dan juga media pembelajarannya. Saya juga nyiapin LKPD dan juga evaluasinya. Ya, sudah siap ya Pak ya, sudah secara mental saya mau Ya. pembelajaran. Kemudian Bapak kan sudah melakukan pengajaran ini sudah cukup lama ya Pak ya di jurusan akuntansi ini. Nah, dari sekian siswa kan ada berbeda-beda siswa ya Pak ya. Tingkat kepintaran siswa juga berbeda-beda. Nah, bagaimana strategi Bapak menghadapi ke tingkat kepintaran siswa yang berbeda-beda? Oke, itu strateginya pastinya melihat dari kebutuhan dari siswa itu Bu. Saya juga menyiapkan video pembelajaran ataupun bahan bacaan. Nantinya mereka menggunakannya sesuai dengan minat mereka. Lalu juga saya menyiapkan LKPD untuk melatih siswa dalam penyusunan jurnal khusus perusahaan jasa ini. Gitu ya, jadi membuat pembelajaran semenarik mungkin ya Pak ya. Nah, tadi saya dengar Bapak juga bilang bahwa pembelajaran Bapak itu adalah sesuai dengan minat belajar siswa ya. Jadi itu merupakan sudah termasuk pembelajaran berdiri siswa.
berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi mengutamakan kebutuhan siswa terlebih dahulu. Nah, Bapak sudah sesuai dengan kebutuhan siswa juga sudah, kemudian perencanaan dalam melakukan pengajaran juga sudah siap ya Pak ya. Kemudian bantuan siswa, pernah nggak Bapak memberikan bantuan terhadap siswa? Untuk bantuan itu tentunya saya membuatkan KPD bantuan ke mereka, dan juga nanti siswa saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya buatnya kemampuannya itu yang beragam jadi satu kelompok agarnya bisa mereka berkolaborasi. Nanti juga dalam pemberian bantuan saya juga mendampingi siswa dalam pengerjaan jurnal khusus tersebut. Ya, jadi masih dituntun juga ya, tidak semata-mata dilepas sesuai dengan kemauannya dia. Nah, persiapan apa sih yang masih perlu mau Bapak lakukan dengan proses pembelajaran? Untuk persiapan yang perlu saya perbaiki lagi sebelum nanti saya mengajar itu, saya mungkin di LKPD masih saya mau perbaiki. Masih diperbaiki ya LKPD-nya. Kapan kira-kira Bapak mau memperbaiki? Waktunya mungkin hari Minggu setelah percakapan kita. Jadi apakah Bapak selama ini pernah berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak terkait dengan strategi pembelajaran yang Bapak lakukan? Tentunya pernah, saya pernah bantuan kepada guru-guru yang lain, terutama di guru akuntansi. Jadi berkomunikasi tetap ya Pak ya, karena kan kemampuan dan kepintaran atau kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda ya Pak ya, di sini terus dikoordinasikan, dikolaborasikan. Nah, supervisi akademik ini kan erat kaitannya Pak dengan kompetensi akademik atau pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan strategi pembelajaran, kemudian meningkatkan sosial dan emosional. Karena siswa kita kan berbeda-beda ya Pak ya, kita harus meningkatkan sosial dan emosional kita. Nah, kira-kira strategi apa, terus bagaimana cara langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi Bapak? Ya, untuk strategi mungkin pasti dari mulai perencanaan. Saya harus membuat perencanaan dulu, lalu saya juga harus memperdalam materi dan juga mengembangkan media, dan juga kegiatan sosial emosional dari siswa itu saya membuatkan kelompok mereka kelompok yang beragam isi dari seperti tadi saya sebutkan tadi. Dan nantinya mereka bisa berkolaborasi dalam pengerjaan KPD yang sudah saya berikan. Gitu ya, jadi pengembangan media pembelajarannya ya Pak ya, kemudian pengembangan materinya, penguasaan Bapak terhadap siswa juga kan di sana lingkungan situasi juga berbeda jadinya ya, pada saat kita buat sekarang yang A sesuai dengan lingkungan situasinya berbeda ya, kita bisa alokasikan lagi. Baik Pak, setelah percakapan ini saya ntar akan observasi Bapak pada saat pembelajaran Bapak. Jadi mohon maaf mengganggu ini waktunya ya, bisa cuma melihat aja Pak nantinya. Itu aja sih Pak untuk selanjutnya observasi ya, di situ observasi. Nah, sebelum ke observasi ada yang Bapak ingin tanyakan? Sejauh ini sih tidak ada. Ya, belum ada ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak ya. Untuk supervisi akademik tidak sampai di sini aja ya Pak ya. Nanti kita bakalan terus berkolaborasi, berkomunikasi ya Pak ya. Jadi mohon kerjasamanya, kita sharing-sharing juga. Ya, masih Pak Asia. Berdiri, menganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran ini, langsung kita mulai doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semua sehat ya? Ada yang tidak ada hari ini? Ada. Siapa? Iya. Samira kenapa? Ada lagi? Berkomisi kenapa? Sakit. Ada lagi yang pergi? Tidak, itu aja ya. Bu Ina nggak ada. Bu Bina masih di bawah ini ya? Ya. Absen?
Oke, sembari kalian bisa absensi, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas jurnal khusus. Ya, di kelas sebelumnya kita sudah membahas jurnal umum dan dengan siklusnya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas jurnal khusus. Ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak semua diharapkan untuk mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa, terutama di jurnal khusus. Dan tujuan pelajaran yang kedua yaitu anak semua diharapkan untuk mampu menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa, terutama jurnal khusus. Ya, jadi itu dua tujuan pelajaran kita pada pertemuan hari ini. Untuk hari ini kita akan mulai membahas apa itu jurnal. Ya, ada yang tahu apa itu jurnal? Ya, buku harian untuk suatu transaksi. Ya, jadi dalam suatu perusahaan itu biasanya menyusun buku harian. Ya, buku hariannya itu bisa satu buku harian, bila mana transaksinya itu sedikit. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu akan membuat jurnal khusus, yang mana buku hariannya itu akan berbeda-beda setiap buku harian. Ya, sehingga disebut dengan jurnal khusus, artinya buku hariannya itu khusus untuk apa saja dia. Untuk pengeluaran, untuk penerimaan, untuk penjualan, pembelian, dan yang umum. Ya, sehingga itu disebut dengan jurnal khusus. Nah, untuk itu silakan kalian untuk membaca materi ataupun menonton video yang sudah saya berikan. Ya, saya persilakan waktunya untuk membaca materi ataupun menonton video. Nama orang tersebut yang kita tuliskan dalam keterangan ini referensi nanti. Oke, semua sudah selesai nonton video dan baca materinya? Nah, berikutnya setelah kalian selesai mendengarkan video atau menonton video dan membaca materinya, jadi jurnal khusus itu ada berapa? Ada 5 jurnal khusus. Yang pertama apa? Jurnal penerimaan kas. Yang kedua? Jurnal pengeluaran kas. Ketiga? Jurnal penjualan. Keempat? Pembelian. Dan terakhir? Jurnal umum. Dari kelima jurnal tersebut, setelah kalian menonton video ataupun membaca materinya, apakah ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas semua? Oke, jika sudah jelas, kita lanjutkan untuk latihan soal. Ya, kita latihan soal. Untuk itu silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Oke, semua sudah dengan kelompoknya? Nah, sekarang kalian akan mengerjakan kasus yang akan saya berikan. Jadi nanti pengerjaan kasusnya itu secara berkelompok. Jadi kan di kelompok itu sudah ada 5 orang. Nanti saya akan berikan kertas kosong atau kertas HPS. Jadi satu orang itu akan memegang satu jurnal. Misalnya di kelompok di sini ada 5 orang. Ada Sangayu, Risma, Fatma, Sari, dan Novi.
Ya, jadi misalnya di sini kelompok yang saya tunjuk, misalnya Sang Ayu itu membuat jurnal pengeluaran kas, Risma jurnal penerimaan kas, lalu Fatma membuat jurnal penjualan, Sari membuat jurnal penjualan, lalu Novi akan membuat jurnal umum. Ya, jadi nanti saya akan berikan satu kasus seperti ini. Nanti kalian berdiskusi bersama dan yang memegang kertas masing-masing itu akan membuat jurnalnya masing-masing. Ya, jelas ya? Ini saya akan bagikan soalnya. Oke, semua kelompok sudah membawa soal masing-masing. Jadi di sana ada kasus jurnal khusus terkait dengan perusahaan jasa Bumi Clean. Di sana sudah ada tanggal transaksinya dan juga sudah ada nomor buktinya. Dan sudah ada akun-akun yang dipergunakan. Ya. Saya bagikan kertas untuk pengerjaannya ya. Oke, semua sudah mendapatkan kertas HPS-nya? Oke, untuk itu silakan kalian kerjakan. Untuk formatnya bisa sesuaikan dengan format yang sudah saya berikan dari bahan bacaan ataupun dari video. Ya, silakan untuk mengerjakan. Boleh ditanya kalian Oke, bagaimana semua sudah selesai mengerjakan? Oke, jadi kalian sudah selesai untuk mengerjakan transaksi yang saya berikan. Begitu kita mulai untuk membahas yang pertama, yaitu terkait dengan cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Tanggal berapa saja maksudnya? Oke, tanggal 1. Oke, tanggal 1 dulu, siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, saya tunjuk Dina. Di tanggal 1 itu Nyonya Nirina memulai usahanya dengan menginvestasikan uang sebagai modal pertama sebesar 17.500.000.
memulai usahanya dengan menginvestasikan uangnya sebagai modal pertama sebesar 17.500. Apakah sudah tepat? Ya, jurnalnya kan khas pada modal. Ya, pertama kalian isi tanggalnya dulu. Tanggal berapa dia? Tanggal 1 Maret. Invoice nomornya atau nomor buktinya BL01. Deskripsinya diisi dengan ya, namanya bisa dengan Nyonya Nirina Kapital atau modal awal. Ya, bisa diisi dengan modal awal. Lalu debitnya diisi dengan di kolom cash. Kalian cari kolom cashnya 17.500. Lalu debit. Untuk kreditnya diisi di kolom other. Ya, dengan list nomor akunnya. Kalian lihat nomor akun modalnya nomor berapa dia? Nomor 311. Ditulis juga jumlahnya sebesar 17.500. Sudah jelas tentang tanggal 1? Apakah ada pertanyaan tentang tanggal 1 dulu? Tidak? Oke. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari kalian pelajaran hari ini, maka pelajaran ini kita tutup. Ada yang mau tutup pelajaran kita hari ini? Ya, Pak. Oke, silakan Pak. Berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Aturang Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, kita kan sudah bertemu 2 kali ya. Yang kemarin kita sudah ketemu sebelum observasi itu ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang pasca observasi. Nah, kita akan berdiskusi tentang pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan kemarin ya Pak ya. Jadi mapel yang Bapak ajarkan kemarin itu adalah dasar akuntansi dengan materi jurnal khusus ya. Kalau gitu kita akan lanjutkan pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak setelah menyelesaikan pembelajaran? Perasaannya pastinya lega Bu ya, karena sudah menyelesaikan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan praobservasi di sana, Bapak kan bilang mau ada perbaikan. Nah, perbaikan apa yang sudah Bapak lakukan pada saat itu? Sebelum melakukan observasi tersebut, rencana perbaikan itu ada di pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi pada saat itu sebelum saya masuk ke pembelajaran sudah memperbaiki untuk LKPD yang akan saya berikan kepada siswa. Ya, jadi sudah Bapak perbaiki sebelum kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, apakah perbaikan praobservasi Bapak kemarin itu sudah tercapai pada saat pembelajaran? Sudah tercapai. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, maksudnya dari tujuan pembelajaran sudah tercapai berarti kan Pak ya? Tujuan pembelajarannya Sudah tercapai. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, hal yang baik yang sudah Bapak lakukan apa? Untuk hal baiknya mungkin dari pemberian lembar kerja kepada peserta didik atau pemberian LKPD kepada siswa. Itu yang Iya. ya. Jadi mereka bisa berlatih dari materi yang saya jelaskan dan materi yang mereka pelajari, saya berikan lembar kerja untuk mereka kerja. Untuk berlatih ya Pak ya dalam jurnal Jurnal khusus ya, bisa jurnal khusus. Nah, berkaitan dalam pembelajaran, apa yang merasa kurang peningkatan bagi Bapak? Untuk yang kurang mungkin dari pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin yang sekarang sedang dibahas di kurikulum Merdeka, karena kebetulan kelas 10-nya kan kurikulum Merdeka Bu. Ya. Jadinya dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut saya pada saat pembelajaran tersebut mereka masih bebas untuk mencari materi dari internet ataupun dari video pembelajaran yang saya berikan dan bahan bacaannya, tapi belum saya kelompokkan mereka masih duduk bebas terserah mereka mau lebih banyak. Ya, berarti Bapak memberikan materi, kemudian Bapak memberikan video, Ya. itu masih
bebas, tidak sesuai dengan minat belajar dia ya. Oke. Kemudian strategi atau usaha khusus apa atau pengembangan apa yang Bapak akan lakukan agar keterangan Bapak tersebut tadi mengurangi dari kekurangan Bapak? Mungkin dari sampainya itu pastinya saya mencoba untuk memahami lebih mendalam lagi terkait dengan bagaimana cara dalam pembelajaran diferensiasi agar nantinya saya bisa menerapkan. Oke, baik sekali ya Bapak ya. Jadi Bapak harus belajar bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu agar bisa mengelola kelas dengan baik ya Pak ya, dengan sesuai dengan aksi nyata yang Bapak akan lakukan nanti harus benar-benar nyata ya Pak ya. Oke, nah kapan kira-kira strategi tersebut Bapak akan lakukan? Mungkin secepatnya Bu. Setelah ini kan sudah di akhir semester, mungkin pada saat itu saya coba untuk lebih mendalami kembali terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan pembelajaran strategi mau Bapak pembelajaran berdiferensiasi, seperti apa nih Bapak mau melakukannya biar tahu ini siswanya seperti ini? Pastinya di awal semester itu saya coba untuk melakukan tes awal tersebut. Jadi ya jenis tes minat tes awal tersebut untuk melihat siswa ini condongnya ke kinestetik atau yang lebih visual. Oke, ya. Jadi kira-kira yang bisa membantu komitmen Bapak ini atau mengembangkan strategi Bapak dalam pembelajaran atau dalam peningkatan kompetensi itu siapa Pak? Pastinya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Selain diri sendiri? Mungkin dari teman-teman yang untuk MBA gitu. Teman-teman Ya, rekan-rekan. ya. Nah, kira-kira harapan Bapak setelah percakapan ini apa Pak? Tentunya saya lebih bisa meningkatkan ataupun mengembangkan diri saya dalam kegiatan pembelajaran, dalam mengelola kelas. Jadi bisa mengelola kelas dengan baik. Dari percakapan kita, kemudian dari awal ada pertanyaan Pak? Tidak ada cukup ya Pak ya. Ya, dari awal percakapan tentang supervisi akademik dari observasi, pasca observasi, semoga bermanfaat bagi Pak Aris, bagi kita semuanya ya Pak ya. Nah, untuk peningkatan kompetensi dan pembelajaran kepada siswa peserta didik. Nah, semoga kita selalu mampu berkolaborasi ya Pak ya, bukan hanya kita saja, tetapi kepada rekan sejawat di SMK Indonesia. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya.